Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqih wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat serta pemirsa ARH Channel dimanapun berada, baik di Indonesia, di Malaysia ataupun di Singapura. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas segala kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita melakukan setiap amal soleh dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, pada sahabat beliau, dan kepada setiap orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Taib jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini tema kajian yang kita angkat yaitu memahami hikmah di balik ujian kehidupan. Ya. Memahami hikmah di balik ujian kehidupan. Ya. Karena setiap manusia itu dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan orang yang meninggal pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang itu sebetulnya ya sibuk dengan ujiannya masing-masing. Setiap orang itu berada pada ujiannya masing-masing begitu. Ya. Ada sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian yang berat. Tapi ada juga sebagian orang yang tidak sadar ya, bahwa ia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada. Misalnya ada orang yang diuji dengan kemiskinan. Dia merasa sesak dengan kemiskinan itu. Dan dia merasa ini ujian yang berat. Tapi ada sebagian orang yang Allah lapangkan hartanya gitu kan. Allah permudah dia mendapatkan rezeki. Dia menganggap bahwasanya itu sesuatu yang luar biasa. Padahal sebetulnya dua-duanya itu berada pada ujian. Dua orang itu berada pada ujiannya masing-masing gitu. Namun kadang-kala itulah bias kita gitu kan. Kita lebih memandang bahwa sesuatu yang menyakiti fisik kita, membuat kepala kita pusing, kita kadang-kala menganggap itu sebagai ujian. Padahal sejatinya ya, baik yang sehat atau yang sakit, dua-duanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Kadangkala kita sudah berusaha taat, ya, rajin dalam beribadah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala uji juga kita. Ya. Perlu kita ketahui jemaah sekalian bahwa yang namanya ujian di dalam menjalani kehidupan ini merupakan ya bukan perkara baru ya. Semua orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang paling berat ternyata ujiannya itu adalah orang soleh. Para nabi, para rasul, mereka adalah orang yang paling berat ujiannya. Ya. Bahkan lebih berat dari ujian secara umum. Para nabi dan rasul itu mengalami ujian yang berkali-kali lipat dari orang-orang secara umum. Dari Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in dari ayahnya, ia mengatakan, "Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah,
Manusia mana yang paling berat ujiannya? Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-anbiya'u thumma al-amsalu fal-amsalu. Yaitu siapa orang yang paling berat ujiannya? Para nabi, kemudian orang yang semisalnya dan yang semisalnya gitu. Oleh karena itu, ujian yang Allah berikan itu sesuai dengan kadar tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar ujian yang akan menerpa kita. Akan semakin besar cobaan yang akan menerpa kita. Apa tujuannya? Nanti kita akan dapatkan, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala juga mengatakan, wallahu taala qad ja'ala al-akmal al-mu'minina imanan a'zamuhum bala'an. Kata beliau, Allah akan memberikan cobaan terberat bagi orang mukmin yang sempurna imannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan terberat bagi orang yang sempurna imannya. Makanya semakin sempurna iman seseorang, semakin kokoh imannya, maka ujiannya akan semakin berat. Ya. Berkata juga Al-Munawi, jika seorang mukmin diberi cobaan, maka itu sesuai dengan ketaatan, keikhlasan dan keimanan dalam hatinya. Artinya apa? Ujian yang Allah berikan kepada kita kadangkala itu bukan tanda Allah membenci seseorang, tapi tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Kadangkala di antara tujuan-tujuan dari ujian musibah itu adalah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada cara lain mengembalikan kita pada pangkal jalan, kepada jalan yang benar, itu dengan cara selain diberi musibah. Allah berikan musibah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau ada orang yang bertanya, kok setelah saya semakin rajin beribadah, setelah saya menggunakan pakaian yang syar'i gitu kan, setelah saya berusaha mengamalkan syariat Islam secara kafah begitu, kok ujiannya semakin berat? Jawabannya adalah hadis Nabi itu tadi, ya, bahwasanya orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, gitu kan? Kemudian orang semisalnya dan yang semisalnya lagi gitu. Artinya semakin kokoh antum, semakin berusaha antum untuk menjalankan syariat Allah, maka ujian itu akan semakin berat menerpa antum. Semakin berat. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari bahwasanya dunia ini memang tempat ujian. Dunia ini adalah memang tempat ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah mengatakan Dia menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapa yang paling baik amalnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengatakan untuk membuat kalian selalu bahagia, untuk membuat kalian selalu sejahtera, tidak. Tapi Allah mengatakan untuk menguji kalian. Jadi kehidupan ini adalah ujian. Kehidupan ini adalah ujian. Ada orang miskin, dia diuji dengan kemiskinannya, maka dia harus sabar. Ada orang kaya yang diuji dengan kekayaannya. Ada. Ya, apakah nanti dia akan kufur nikmat? Apakah nanti dia akan menggunakan hartanya pada yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu ujian untuk dia. Itu ujian untuk dia. Maka jangan antum kira bahwa ujian itu hanya dalam bentuk kemiskinan, dalam bentuk sakit. Tidak. Ujian Allah Subhanahu wa taala itu ya ada di dalam bentuk yang disukai oleh manusia, ada dalam bentuk hal yang tidak disukai oleh manusia. Jemaah yang mengenali Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ujian di dalam kehidupan itu perlu kita tahu bahwasanya sebetulnya itu bukan tujuan utama gitu. Itu bukan tujuan awal dari syariat. Akan tetapi ujian ini hanyalah sarana. Ini hanya sarana, bukan tujuan pokok. Gitu kan? Dan ujian ini ya, intinya adalah bagaimana agar kebaikan itu terwujud bagi orang-orang beriman. Bagi orang-orang beriman. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untukmu. Ya, kadang-kala kita membenci kemiskinan. Kita membenci diri kita ini sakit. Padahal ternyata Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan untuk kita. Bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada kita, kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kita dimiskinkan oleh Allah, ternyata kita menjadi khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sakit kepada kita agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya ujian yang Allah berikan itu bukan semata-mata tanpa ada tujuan, ada tujuannya. Ada tujuannya. Coba kita ambil contoh yang paling relevan di zaman sekarang. Ada sebagian orang yang melakukan, mohon maaf ya, seks bebas gitu. Ada sebagian orang yang melakukan seks bebas. Kapan mereka akan sadar perbuatan yang mereka lakukan itu adalah suatu kekeliruan? Perbuatan yang mereka lakukan itu dosa besar. Kapan mereka sadar? Kapan? Ketika mereka mendapatkan penyakit sebagai akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. Meskipun ini tidak mutlak mereka akan sadar, akan tetapi itu cara Allah untuk menegur mereka. Dengan Allah berikan mereka penyakit misalnya, mereka jadi berhenti dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Mereka jadi berhenti agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam firman yang lain, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah, ya, boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya banyak kebaikan. Banyak kebaikan gitu. Kita enggak suka ya. Misalnya diatur oleh Allah misalnya. Ada orang yang enggak suka diatur sama Allah. Enggak mau pakai jilbab lah, enggak mau sholat lah, enggak mau puasa, enggak mau ini lah, enggak mau itu. Padahal jika orang itu lakukan amal soleh, baik enggak untuk dia? Baik. Itu bakal dia sendiri sebetulnya. Maka pada hal-hal yang atau pada perkara yang tidak kita sukai biasanya, di situ Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai sumber kebaikan. Ya. Untuk menjadikan itu sebagai sumber kebaikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, ujian kepada kita? Apa tujuannya? Yang pertama, tujuannya adalah agar menjadi pengingat bagi orang-orang yang lalai. Pengingat bagi orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Allah mengatakan, kami menguji mereka dengan kebaikan dan keburukan agar mereka kembali pada kebenaran. Ini Al-A'raf ayat 168. Ya. Jadi ada sebagian orang yang mungkin melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada yang sebagian orang mereka sibuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang asik bermaksiat kepada Allah Subhanahu, mereka lalai. Mereka sibuk dengan penyimpangan yang mereka lakukan. Dan mereka menganggap itu sesuatu yang biasa saja.
itu menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Sebagai apa? Sebagai pengingat bahwasanya mereka sudah terlampau jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian itu, Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan mereka agar mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan betul-betul ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menguji ya, dengan dua perkara tadi ya, dengan kenikmatan dan musibah gitu ya, dengan kesulitan dan kelapangan, agar mereka berhenti dari kekafiran dan kemaksiatan. Maka kita lihat realitanya di lapangan gitu kan. Misalnya ada suatu daerah, ada suatu kawasan gitu, mereka itu sibuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di tempat tinggal mereka itu sarangnya prostitusi. Allah Subhanahu wa taala kemudian datangkan kepada mereka bencana. Tujuannya apa? Wallahu alam. Bisa jadi tujuannya adalah agar mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka segera sadar bahwasanya perilaku yang mereka lakukan itu bisa mengundang bencananya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dia adalah tujuan yang pertama, yaitu untuk mengingatkan orang-orang yang lalai agar mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi contohnya juga sudah Anda sampaikan. Ada orang yang mungkin ya mereka melakukan penyimpangan seksual misalnya. Mereka sibuk ya gonta-ganti pasangan, atau yang melakukan seks bebas gitu. Mereka sibuk gonta-ganti pasangan. Kapan mereka sadar? Ketika mereka divonis HIV AIDS. Tapi ini enggak mutlak mereka akan sadar. Ini tidak mutlak akan membuat mereka sadar. Karena ada yang sudah terkena HIV pun ya, ada yang bangga, bahkan menunjukkan obatnya ya, bahwasanya mereka itu orang yang sehat meskipun ya positif HIV. Kan ini konyol gitu, ketika Allah berikan penyakit kepada mereka, ternyata mereka belum juga sadar gitu ya. Sebagaimana Fir'aun, sudah Allah tunjukkan kekuasaan Allah di hadapan Fir'aun dengan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa. Apakah itu membuat Fir'aun sadar? Enggak. Kapan Fir'aun sadar? Ketika nyawa sudah di kerongkongan dan itu masa tidak diterima lagi taubat. Jadi percuma. Jadi sejatinya segala apa yang Allah perlihatkan kepada kita berupa ujian atau Allah tunjukkan kebesarannya kepada itu adalah sebagai pengingat kita bagi yang lalai, agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita segera kembali ke pangkal jalan. Kemudian ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Kemudian tujuannya adalah agar kita apa? Sebagai penyuci untuk orang-orang beriman. Makanya di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang Allah Subhanahu wa taala ingin menghindarkan hamba tersebut dari kekeliruan, Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan hamba tersebut dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa yang pernah ia lakukan, dari pengaruh dosa yang lampau ia lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka sedikit musibah. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka musibah. Sebagai apa? Sebagai bentuk penyucian kepada mereka, sebagai penghapus dosa. Ini disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala khuznin wala adhan wala ghammin hatta syaukatu yusyakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, tidaklah seorang mukmin yang tertimpa kelelahan, tertimpa penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan ataupun kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan dengan itu Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Bayangkan, segala bentuk ujian yang kelelahan kita, penyakit, kegelisahan kita, overthinking, gangguan orang, kesusahan yang kita alami,
makan duri yang menusuk kita, atau misalnya kita kejedot pintu, misalnya kejedot lemari, atau misalnya kita kesandung, ketahuilah bahwasanya itu adalah di antara bentuk kasih sayang Allah. Allah ingin menghapuskan sebagian dari dosa-dosa kita. Dan itu bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita, sadar atau tidak kita. Makanya, ya, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sejatinya itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala'u bil mu'minina wal mu'minati fi nafsihi wa walidihi wa malihi hatta yalqa Allah taala wa ma 'alaihi khati'atun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujian akan terus menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, anaknya, dan hartanya, hingga dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki dosa. Itu kan? Makanya dari sebagian salaf mengatakan, kalau seandainya bukan karena musibah yang Allah berikan di dunia, bukan karena ujian yang Allah berikan di dunia, niscaya kita pada hari kiamat akan datang dalam keadaan bangkrut. Kenapa? Banyaknya dosa yang kita pikul. Makanya ujian yang Allah berikan kepada kita, ya sakit, ya sekarang musimnya demam, ya flu. Ana juga sekarang kan lagi agak flu gitu. Maka kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah di antara bentuk kasih sayang Allah. Allah ingin menghapus sebagian dari dosa-dosa kita. Sampai kata sebagian salaf, agar kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih. Kalau enggak, kita akan menjadi orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Makanya ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk penggugur dosa. Maka ketika Allah uji kita dengan musibah, maka jangan sampai kita mencaci Allah Subhanahu wa taala berangkat dari musibah atau ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena yang namanya ujian musibah itu akan berbuah pahala tergantung sikap-sikap kita. Kalau kita bersabar dan menerima dan serta memperbaiki diri karena ujian itu, Allah akan jadikan itu sebagai sumber pahala dan penghapus dosa. Tapi sebaliknya, ketika kita ternyata ya tidak terima akan takdir Allah Subhanahu wa taala, akan ujian yang datang kepada kita, maka ketahuilah bahwasanya itu akan menjadi semakin beratnya nanti dosa yang akan kita pikul, karena kita tidak ridho terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ujian yang Allah berikan kepada kita adalah tujuannya apa? Untuk membedakan mana orang yang benar-benar sabar dengan yang tidak. Untuk menyaring mana orang yang benar-benar beriman atau tidak. Untuk menyaring mana yang emas, mana yang bukan. Tujuannya adalah untuk menyaring mana orang-orang yang memang memiliki kualitas yang bagus, mana orang yang memang memiliki kualitas di bawah standar. Jadi melalui ujian ini Allah Subhanahu wa taala akan ya memperlihatkan kepada kita siapa sebenarnya yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sebetulnya yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ujian itu akan tersingkap siapa dia sebenarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum." Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian sehingga kami mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad dan bersabar gitu. Dan kami akan menguji, menampakkan keadaan kalian. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, orang-orang yang sama pada kondisi penuh kenikmatan, yang lalu pada saat turun musibah tersingkap jelaslah hakikat mereka. Ya, maka ujian yang Allah berikan kepada kita sebetulnya untuk menyingkap diri kita, siapa diri kita sebenarnya gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan yang banyak, mungkin kita mengatakan kepada orang yang miskin misalnya, sabarlah, sabar gitu. Tapi ketika Allah ambil nikmat yang ada pada diri kita, ternyata kita menjadi orang yang paling luar biasa tidak sabarnya. Maka ujian yang Allah berikan kepada kita sejatinya adalah untuk menyingkap siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita benar orang yang sabar?
Apakah kita benar orang yang murni imannya? Apakah benar kita bertauhid gitu? Kan ada sebagian orang yang mereka belum diberikan musibah gitu. Mereka kemudian ketika diberikan musibah tersingkap gitu. Ya, kan tersingkap sebagaimana orang gitu. Akan terlihat bagaimana karakter aslinya ketika berhubungan dengan uang gitu. Apakah dia amanah atau tidak? Padahal itu ujian gitu untuk dia. Ada seorang pejabat yang Allah uji dengan banyaknya dana yang masuk untuk dia kelola misalnya. Itu ujian. Kalau imannya lemah, dia akan korupsi. Tapi kalau imannya kuat, dia yakin bahwa Allah melihat dia yakin segala perbuatannya dicatat oleh Allah, dia tidak akan khianat terhadap uang yang sudah diamanahkan kepada dia. Dan ya, ujian uang ini banyak yang gagal. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak marak terjadi korupsi, ya, penggelapan dana, gitu, gratifikasi dan lain sebagainya. Itu berangkat dari tidak mampunya mereka menghadapi ujian yang Allah berikan kepada mereka. Oleh karena itu jemaah, ya, sejatinya ujian yang Allah berikan kepada kita adalah dalam rangka untuk apa? Untuk menyingkap siapa sebenarnya diri kita. Ya, termasuk teman-teman kita yang benar-benar sahabat itu adalah orang yang bersama kita meskipun kita dalam keadaan susah. Ada orang yang bersahabat kepada kita, ya, mereka memiliki tujuan tertentu. Ya, mungkin kita kaya misalnya, bersahabat dengan orang kaya. Ketika yang si kaya itu jatuh miskin, ya tinggalin. Untuk menyingkap siapa sebenarnya yang benar-benar sahabat, siapa yang sebenarnya benar-benar kawan, dan siapa yang sebenarnya bukan sahabat. Itu adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian jemaah sekalian, perlu kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika menguji kita itu bukan tanda Allah benci kepada kita. Itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala sayang dan peduli kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin." Karena itu kata Allah, mereka tidak menjadi lemah terhadap apa yang menimpa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula mereka menjadi lemah dan tidak pula mereka menyerah. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar gitu. Solusinya apa? Minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin." Wahai orang yang beriman, mohonlah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang sabar. Ya. Dan wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kata Allah, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji kita adalah untuk melihat apakah kita benar-benar adalah hamba yang benar-benar memiliki kualitas yang bagus atau hamba yang memiliki kualitas yang di bawah standar. Maka akan terlihat dari ujian yang Allah berikan. Akan terlihat dari ujian yang Allah berikan. Kadang-kala orang ingin menguji apakah itu emas palsu atau bukan. Gimana caranya? Di antaranya dengan cara dilebur, dibakar. Maka akan terlihat mana emas yang asli, mana yang bukan. Maka sejatinya, ya, ujian yang Allah berikan kepada kita untuk melihat apakah kita ini benar di dalam beriman kepada Allah atau hanya permainan belaka di dalam iman kita. Kemudian, ya, di antara kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita adalah untuk meninggikan derajat kita. Untuk meninggikan derajat kita. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ar-rajula la yakunu lahul manzilatu indallah. Fama yablughuha bi'amalin, fama yazalullahu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyaha." Sesungguhnya seseorang memiliki kedudukan di sisi Allah yang tidak ia dapat dengan amalnya,
sehingga Allah terus mengujinya dengan sesuatu yang tidak ia sukai sampai dia menyampaikannya pada kedudukan tersebut. Ya, makanya manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan paling tinggi derajatnya itu siapa? Para nabi dan para rasul. Karena mereka adalah manusia dengan ujian yang paling berat. Ya. Jadi semakin berat ujian yang antum alami, itu sejatinya semakin mendekatkan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar antum sadar bahwasanya antum itu manusia yang lemah. Agar antum sadar kita ini lemah. Sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita tujuannya untuk menaikkan level kita sebagai hamba. Sebagaimana ujian untuk menaikkan level dari kelas 1 diuji, pantas nggak nih? Oh, ternyata pantas, naik level 2, kelas 2. Seterusnya setelah kelas 6 gitu kan, diuji, pantas nggak dia lolos nih? Ternyata pantas, masuk lagi ke tingkat atas. Begitu seterusnya. Ujian itu adalah untuk menaikkan level seorang hamba. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit ujiannya. Semakin sulit ujiannya. Kan nggak mungkin orang ingin misalnya masuk perguruan tinggi, level ujiannya ujian anak SD. Gitu kan? Maka level ujiannya adalah level ujian yang sesuai dengan tingkatannya gitu. Maka semakin tinggi tingkatan kita, semakin berat ujian yang kita alami, akan semakin berat ujian yang kita alami. Kemudian dimahimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Di antara tujuan lain adalah agar kita mendapatkan ampunan dosa kita. Ya, dilipat gandakan pahala kita dan sebagai kabar gembira yang membahagiakan. Kabar gembira yang membahagiakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun," kata Allah. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, kata Allah. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang yang ditimpa musibah, kata Allah. Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Kata Allah, mereka itulah orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Ya. Dan mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Untuk bayangkan, ketika kita ditimpa musibah gitu, kita kemudian bertawakal kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah, kita bersabar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Karena apa? Ketika kita sibuk dan lalai di atas kemaksiatan, Allah uji kita. Ternyata kita sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Karena kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ulaika yu'tauna ajrahum marwataini bima sabaru. Kata Allah, mereka itu diberi pahala 2 kali lipat karena kesabaran mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka pada hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang gitu. Jadi antum bayangkan, orang yang bersabar di atas ujian yang Allah berikan itu luar biasa sekali. Allah SWT akan berikan mereka pahala 2 kali lipat gitu. Ada orang yang diuji dengan lisan tetangganya, ada yang diuji dengan temannya, ada yang diuji dengan istri anaknya, diuji dengan hartanya, banyak diuji dengan bencana, banyak penyakit segala macam.
Ketika dia bersabar, Allah akan berikan pahala tanpa batas gitu. Tapi sebaliknya, ketika dia malah mencela Allah Subhanahu wa taala, enggak terima, maka itu akan menjadi bencana bagi dia. Itu akan menjadi bencana bagi dia. Kemudian yang perlu kita sadari bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji suatu kaum atau seseorang, sebetulnya tidak mutlak Allah itu mencintai dia. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji orang kafir. Allah Subhanahu wa taala juga menguji orang kafir. Gitu kan? Oleh karena itu, ya, ujian itu bisa menjadi salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba itu bersabar, ridha, dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang kafir misalnya diuji, ya, mereka juga diuji, ya. Tapi itu bukan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka. Dan kemudian yang perlu kita sadari bahwasanya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bisa jadi ini adalah teguran atas dosa yang kita lakukan. Teguran atas dosa yang kita lakukan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang menimpa kalian itu, kata Allah, karena perbuatan tangan kalian sendiri. Namun Allah memaafkan banyak dari kesalahan itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, ya, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memperbaiki kita. Ada berarti sesuatu yang ingin Allah perbaiki dari diri kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana sikap idealnya seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dia? Bagaimana sikap yang ideal seorang mukmin ketika Allah Subhanahu wa taala uji dia? Yang pertama, hendaknya seorang mukmin ketika Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan musibah ujian, maka hendaknya dia bersabar. Dia bersabar. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang sabar, dan kewajiban kita ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita ujian, maka kewajiban kita adalah bersabar dan bersabar. Karena bagi orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang luar biasa. Pahala yang luar biasa gitu. Bahkan Al-Auza'i mengatakan bahwasanya ganjaran bagi orang yang bersabar atas ujian itu saking besarnya itu tidak bisa ditakar dan ditimbang. Makanya besar gitu ganjaran bagi orang yang bersabar atas ujian, atas musibah gitu. Ya. Sedangkan As-Sudi mengatakan bahwasanya balasan yang bersabar adalah maksudnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar gitu. Dan surga itu nggak bisa diukur dengan apapun. Dia tidak bisa diukur oleh apapun, maka ya ganjarannya itu tanpa batas, itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ukuran yang bisa mengukur nikmatnya surga dengan takaran dunia, nggak ada. Kemudian ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena bisa jadi kita diuji akibat dari perbuatan tangan kita sendiri, akibat perbuatan tangan kita sendiri. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, hendaknya kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pikiran kita, jangan-jangan Allah itu nggak sayang sama aku, jangan-jangan Allah itu benci sama aku. Tidak. Adanya kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni 'abdi. Sesungguhnya aku itu sesuai dengan prasangkaan hambaku kepadaku, kata Allah, ya. Oleh karena itu, hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah uji kita, maka kita berprasangka baik kepada Allah. Berarti Allah ini sedang menginginkan aku kembali, sedang menginginkan dosa-dosaku diampuni, ya, sedang menginginkan menaikkan derajatku, sehingga ya kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita prasangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi
Boleh jadi hari ini kita tidak memahami hikmah kenapa Allah menguji kita dengan ujian seperti itu. Namun kita sebagai mukmin harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana. Allah itu maha bijaksana dan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu dengan sia-sia. Dan kita harus sadar itu. Jadi tugas kita memperbaiki diri, bersabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita hendaknya beramal soleh gitu. Maka hendaknya kita menjadi hamba yang bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap ujian yang kita hadapi menjadi sebab bertambahnya keimanan serta mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ya, yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita senantiasa memperbaiki diri atas setiap apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan kita, mempermudah urusan saudara-saudari kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita di atas syariat dan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian. Semoga yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.